Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kelas 12 materi Bahasa Indonesia. Dalam pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pengertian ciri-ciri cerita dan novel sejarah. Sebelum kita masuk pada materi tersebut, maka seharusnya kita harus merumuskan dua persoalan. Pertama adalah apa itu cerita dan novel sejarah. Ini yang harus kita pahami secara utuh dulu. Yang pertama adalah pengertian teks cerita dan novel sejarah. Kita bisa memahami apa sih yang dimaksud dengan teks cerita dan novel sejarah itu. Teks cerita sejarah atau novel sejarah adalah naskah cerita atau narasi rekaan yang mengandung unsur sejarah. Jadi teks ini ada data sejarah yang ditampilkan. Teks ini berhubungan dengan realitas sejarah pada masa lalu. Cerita sejarah sering dituliskan dalam satu karya sastra, yakni novel. Jadi bukan hanya sejarah saja secara realitas, tapi ditulis di dalam sebuah cerita, namun isinya adalah berisi sejarah. Maka dia masuk dalam karya sastra novel. Novel itu adalah bagian dari cerita sastra. Novel sejarah adalah novel yang menceritakan kejadian masa lalu yang menjadi asal-usul atau latar belakang terjadinya sesuatu yang memiliki nilai sejarah. Jadi sejarah itu ada prosesnya. Proses mulai awal sampai akhir, dan data-data sejarah itu bisa dilihat pada masa kini. Tetapi sebuah sejarah itu akan muncul, sebuah sejarah itu akan terjadi, itu ada proses-prosesnya. Contoh sejarah kerajaan, itu ada ceritanya sebelum sejarah itu muncul atau sebelum sejarah itu terbangun. Nah, inilah yang dimaksud dengan cerita sejarah atau novel sejarah. Novel sejarah masuk dalam genre karya sastra, mengandung unsur intrinsik dan ekstrinsik yang dapat dijadikan acuan untuk menggali informasi yang terkandung di dalam cerita sejarah dan novel sejarah tersebut. Nah, apa sih yang dimaksud dengan unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik? Unsur intrinsik itu adalah unsur yang dibangun dari dalam cerita. Unsur ekstrinsik adalah unsur yang terbangun dari luar cerita. Nah, mari kita lihat unsur intrinsik. Unsur intrinsik yang pertama adalah tema. Jadi tema dalam cerita itu dia masuk dalam unsur internal, unsur yang ada di dalam. Temanya apa tentang sejarah itu? Tema besarnya apa? Apa tema itu? Tema itu adalah ide pokok sebuah cerita. Artinya tentang apa cerita itu? Contoh tentang cinta kasih, contoh tentang keabadian, contoh tentang ketenangan hidup, itu tema. Jadi tema itu adalah sebuah ide pokok, ringkasan dari cerita yang besar itu, kemudian ketika kita ditanya apa garis besarnya, itu namanya tema. Yang kedua adalah alur. Alur itu adalah rangkaian cerita mulai awal sampai akhir. Apa rangkaian acara? Rangkaian cerita pertama adalah kita akan mengenal perkenalan. Perkenalan dulu itu perkenalan para tokoh-tokoh, siapa yang jadi
siapa yang punya karakter, siapa yang jadi tokoh sentral. Itu namanya alur cerita itu diawali dengan perkenalan dulu. Jadi dikenalkan dulu. Ini siapa tokohnya, sentral siapa, tokohnya tambahan siapa, itu dikenalkan dulu siapa saja. Karena sebuah cerita tanpa tokoh tidak mungkin akan terjadi sebuah cerita. Dan itu harus dikenalkan lewat alur. Yang kedua adalah konflik. Setelah perkenalan ada konflik, jelas, karena dalam cerita itu tidak mungkin tidak ada konflik antara peran yang baik dengan peran yang tidak baik, antara keberhasilan dan ketidakberhasilan, antara satu tokoh dengan tokoh yang lain, punya cara dan strategi yang berbeda, punya tujuan yang sama, menumbangkan satu sama lain. Itu namanya konflik. Nah, konflik itu macam-macam. Ada yang konflik individu kepada individu, individu kepada kelompok, kelompok kepada individu. Alur cerita rangkaian selanjutnya adalah penokohan. Alur dulu saya sampaikan. Alur tadi. Setelah perkenalan, konflik, kemudian klimaks. Klimaks itu adalah puncak cerita, di mana seorang pemeran yang baik mungkin mengalahkan sebuah memenangkan sebuah pertandingan. Dia mengalahkan lawan. Klimaks itu puncak-puncaknya perseteruan juga, itu puncak. Kemudian anti klimaks, kemudian ke bawah, sudah mulai damai. Kemudian ending, selesai. Nah, ending ini ada dua, ada happy ending, ada sad ending, ada selesai baik dan ada selesai tidak baik. Intrinsik selanjutnya, nilai intrinsik selanjutnya adalah penokohan. Nah, penokohan itu artinya adalah para tokoh-tokoh dalam cerita. Penokohan itu ada dua. Pertama adalah tokoh protagonis, yang kedua antagonis. Protagonis itu yang baik, antagonis yang buruk. Ada yang tritagonis, kadang baik, kadang buruk. Nah, kemudian itu watak tokoh, baik buruk. Kemudian penokohannya tadi bisa jadi gambaran watak tokoh itu apa saja. Ada yang dramatik, ada yang analitik. Yang dramatik itu adalah melalui beberapa ekspresi, gestur, dan lain sebagainya. Yang analitik secara langsung bahwa tokoh itu baik atau tidak baik itu secara analitik. Kemudian sudut pandang. Sudut pandang itu bisa akuan, bisa diaan. Akuan itu artinya saya sebagai orang yang bercerita juga sebagai pelaku. Jadi menceritakan dirinya namanya akuan, menceritakan orang lain namanya diaan, dan ada perkembangan yang lain. Kemudian latar. Latar ini artinya adalah background. Di mana cerita itu terjadi? Di hutan, di gunung, di alam semesta, di pinggir laut, dan lain sebagainya. Akhirnya adalah amanat. Amanat ini adalah pesan yang disampaikan oleh pengarang. Ketika orang itu melihat atau membaca membaca cerita, dia akan dapat pesan. Dia harus bagaimana, dia harus menjadi lebih baik setelah mendengar, setelah melihat cerita itu, dia akan berubah. Dan perubahan itulah yang dipesankan oleh pengarang supaya cerita itu bermanfaat. Terima kasih. Itulah cerita sejarah atau novel sejarah yang kita bedakan, ya, yang kita lihat. Kemudian yang paling akhir dari ini adalah kita bisa mengetahui unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Tapi yang kita bahas sekarang baru unsur intrinsik. Semoga berkah. Like, subscribe channel Barokah Sunni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.